Sudah, tapi belum. Coba tragis nggak hidup di negara kita ini ya? Ada pelaku perambah hutan nih, orang per orang. Mungkin nenek moyangnya udah ratusan tahun tinggal di sana. Dia hanya untuk mencari makan, dia tebang 1-2 pohon, itu ditangkap-tangkapin. Nah sekarang diakui oleh Luhut Binsar Panjaitan, ada 3,3 juta hektar sawit yang ditanam, yang dijadikan kebun tanpa izin, tanpa legalitas. Kemudian dengan mudahnya Tuan Besar mengatakan, sekarang dengan undang-undang Omnibus Law ini, dibolehkan mereka itu diputihkan. Saya hitung, Pak. Itu 1 hektar bisa menghasilkan 4 juta rupiah per bulan. Berarti 3,3 juta hektar sekitar 13-14 triliun per bulan. Berarti setahun sekitar 150 triliun, Mbak. Dia udah berapa puluh tahun? Kalau udah 10 tahun udah 1.000 triliunan lebih. Dengan gampang dengan pasal itu bisa diputihkan. Ini kan legalisasi kejahatan, Pak. Niat Omnibus Law yang paling utama itu bukan sekedar untuk investasi, Pak. Omnibus Law ini diabdikan untuk salah satunya, dan yang kedua, yang penting lagi, untuk pengusaha lokal yang ingin dilegalisasi kejahatannya. Kayak tadi sawit, dia udah jelas nyolong, dimaafkan, udah ratusan triliun, bahkan ribuan triliun, ya kan? Kemudian yang terpenting lagi apa? Bisa bayar hutang secara cash kepada para oligarki yang barangkali pada waktu itu menyumbang secara uang untuk kekuasaan. Dan menservis perusahaan-perusahaan investor dari China. Yang lingkungan boleh seenaknya, ini seenaknya. Bahkan kalau Bapak lihat lagi, di China itu dipilih. Kalau kamu mau menyesuaikan dengan peraturan lingkungan di China, maka kamu harus mengganti teknologi kamu ke perusahaan-perusahaan ini. Di sana nih, dia di China-nya. Kalau kamu tidak bisa, kamu silakan pergi ke luar negeri. Dengan teknologi yang kamu punya, yang masih primitif itu, silakan cariin tempat untuk. Dan tahu nggak, sistem seperti ini itu diamini oleh Franky Sibarani, ketua BKPM. Dia bikin statement 2016 kalau nggak salah satunya perusahaan Cina datang ke Indonesia gara-gara itu. Di sana dia nggak boleh karena lingkungan udah luar biasa rusaknya kan. Akhirnya terpaksa kamu harus pergi dari Cina atau kamu perbaiki. Nah kalau dia nggak mau perbaiki, dia pindahkan ke luar negeri. Kan sebenarnya kan kita tahu shelter apa nikel atau apa itu, smelter itu banyak mesin-mesin bekas itu. Mesin-mesin dari Cina yang mungkin udah nggak comply dengan lingkungan dan sebagainya. Jadi memang ini kita pemerintahan ini adalah yang sangat condong kepada Peking, Beijing. Bukan berarti saya pro Washington, tidak. Tapi terlalu itu nggak bagus.